Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 636 Aku akan berada di sini. Morgan ragu-ragu sejenak. Lagi pula, dia merasa sudah menghabiskan semua uangnya. Jika dia benar-benar pergi seperti ini, dia benar-benar menderita kerugian. Jadi Morgan berhenti bersikap sopan pada Oscar dan langsung berkata, "Baiklah, aku akan bertarung dengannya. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan monyet ini." Morgan sebenarnya sangat percaya diri dengan kemampuannya. Dia berpikir bahwa seharusnya tidak ada masalah besar jika dia harus melawan monyet. Oscar berkata kepada monyet itu sambil tersenyum, "Prakoso, kamu harus bersikap lembut padanya. Anak ini memiliki kondisi fisik yang sangat buruk, tetapi dia punya banyak uang. Kamu tidak boleh melakukan apapun yang bisa menyakitinya." Prakoso mengangguk dengan sangat patuh, dan bergegas menuju posisi Morgan. Monyet itu begitu cepat, hingga dia berada di depan Morgan dalam sekejap mata, dan memukul perut Morgan dengan tinjunya. Morgan bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi, sehingga tubuhnya langsung terhempas dan jatuh ke lantai. Morgan menutupi perutnya dan ekspresi wajahnya tampak sangat kesakitan. Dia tidak pernah berpikir bahwa kecepatan dan kekuatan monyet ini begitu hebat. Ini benar-benar melebihi pemikiran Morgan terhadap monyet. Oscar sepertinya sudah memprediksi situasi ini sejak lama, tetapi ekspresi wajahnya masih sangat tenang. Sementara Jansen tampak putus asa dan jejak ketidakberdayaan melintas di matanya. Oscar menatap Morgan yang tergeletak di lantai dan bertanya sambil tersenyum, "Apa kamu masih berani meremehkan Prakoso sekarang?" Morgan tidak bisa mengatakan bahwa dia merasakan rasa sakit saat ini, tetapi ekspresi wajahnya yang sangat menyakitkan tidak bisa disembunyikan. Ketika Oscar melihat Morgan seperti ini, dia berkata dengan lembut, "Sepertinya kondisi fisikmu lebih buruk dari yang aku bayangkan." Ketika Morgan mendengar kata-kata Oscar, wajahnya tampak semakin geram, tetapi dia tidak tahu bagaimana harus menyangkalnya. Sementara Prakoso menatap Morgan dengan ekspresi sangat bangga dan melambaikan tangan kecilnya seolah-olah memamerkan kehebatannya. Beberapa menit kemudian, Morgan berusaha untuk berdiri dari lantai dan berteriak kepada Oscar dengan ekspresi menyakitkan, "Monyet apa ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat?" Oscar tersenyum dan bertanya pada Morgan, "Bukankah kamu merasa percaya diri barusan? Bukankah kamu pikir kamu bisa mengalahkannya? Sekarang kamu tahu kekuatannya dan kamu menyesali kata-katamu." Morgan menatap Oscar dan berteriak dengan geram, "Ini bukan masalah penyesalan. Kamu memintaku bertarung dengan monyet setelah aku menghabiskan 100 miliar. Apa maksudmu dengan ini?" Ketika Oscar mendengar kata-kata Morgan, jejak penghinaan melintas di matanya, dan dia berkata dengan malas, "Apa kamu takut? Ini bukan soal takut atau tidak. Kurasa kamu hanya pembohong yang berpura-pura menjadi master. Jika aku benar-benar menjadikanmu sebagai guruku, aku tidak akan bisa belajar apa-apa. Jansen, ayo pergi." Meskipun Morgan memang kalah dari monyet ini, Morgan masih sangat tidak yakin di dalam hatinya. Apalagi dia merasa bahwa pria tua ini tidak memiliki keterampilan nyata, dan hanya berpura-pura menjadi master, jadi dia tidak ingin terus belajar seni bela diri dari pria tua ini. Ketika Jansen mendengar kata-kata Morgan, dia memasang pandangan tak berdaya di matanya, dan bertanya kepada Morgan dengan lembut, "Tuan Muda Morgan, apa Anda tidak ingin mempertimbangkannya lagi? Apa yang harus dipertimbangkan? Aku menghabiskan begitu banyak uang untuk melawan monyet gila ini. Aku tidak punya banyak waktu. Selain itu, apa yang terjadi jika aku bisa melawan monyet ini?" Morgan melambaikan tangannya dengan kesal dan kemudian berbalik untuk pergi. Oscar menatap punggung Morgan dengan jejak kekecewaan melintas di matanya. Dia mengernyitkan keningnya dan berkata, "Dengan cara berpikirmu ini, kamu masih ingin mengambil kembali Bank Merchant. Kurasa Chandra Wiwangsa buta dengan memilihmu sebagai ahli warisnya." Setelah mendengar ini, Morgan tiba-tiba menatap kembali ke Oscar dan dengan marah bertanya, "Apa yang kamu katakan?" Oscar berbicara dengan santai dan tenang kepada Morgan, "Aku bilang kamu pengecut, kamu hanya menghindari masalah ini sekarang. Kamu tahu betul seberapa besar kesenjangan antara kamu dan orang-orang di Bank Merchant,
Jadi jika kamu tidak berani menghadapi hal-hal ini sekarang, dan bahkan tidak bisa mengalahkan monyet peliharaanku, apa yang membuatmu layak untuk berurusan dengan orang-orang di bank merchant? Aku sarankan kamu menyerahkan warisanmu dengan jujur dan melakukan apapun yang kamu inginkan. Kamu ini hanya bisa menjadi orang-orang biasa dalam hidupmu. Setelah mendengar kata-kata ini, Morgan memancarkan sedikit kemarahan di matanya dan berkata dengan suara rendah sambil menggertakkan giginya, "Aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas tadi, aku tidak ingin menjadikanmu sebagai guruku karena aku meragukan levelmu, bukan karena aku takut dengan monyet ini. Baru saja, monir ini tiba-tiba menyerangku tanpa peringatan, jika aku siap, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkanku. Apa kamu meragukan levelku?" Setelah mendengar kata-kata Morgan, Oscar tidak bisa menahan senyum tipis dan melambaikan tangan kanannya dengan lembut. "Uka," terdengar suara keras. Morgan merasa tubuhnya seperti ditabrak sepeda motor berkecepatan tinggi. Rasa sakit yang tajam terasa dari dadanya. Dia terhempas mundur lagi dan menabrak dinding dengan keras. Setelah Jansen melihat adegan ini, dia berteriak dengan ekspresi yang sangat cemas, "Tuan Muda Morgan." Oscar menatap Jansen dan menjelaskan dengan singkat, "Jangan khawatir, aku hanya menggunakan 1/10 dari kekuatanku sekarang. Dia akan baik-baik saja." Setelah Morgan berjuang dengan rasa sakitnya yang begitu menusuk, dia berdiri perlahan dan menatap Oscar yang duduk di tempatnya dengan tatapan mata terbelalak seolah-olah tak percaya. Baru saja Morgan setidaknya berjarak 50 meter dari Oscar. Namun, dengan jarak yang begitu jauh, Oscar bisa menghempaskan Morgan hanya dengan lambaian tangannya. Morgan bergumam dalam hatinya, betapa kuatnya kekuatan itu. Morgan sepertinya pernah melihat situasi seperti ini di serial TV. Morgan berdiri dengan kesakitan kemudian menatap Oscar dengan ekspresi yang sulit dipercaya, "Bagaimana kamu melakukannya tadi? Kenapa kamu bisa menamparku sejauh ini?" Oscar tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata Morgan dan kemudian berkata dengan datar, "Ketika kamu bisa mengalahkan Prakoso, aku akan memberitahumu bagaimana aku melakukannya." Morgan berdiri di sana ragu-ragu selama beberapa saat, menatap Jansen dan berteriak, "Jansen, kamu pergi dulu, aku ingin berada di sini." Sebelumnya Morgan ingin pergi bukan karena dia takut, tetapi dia selalu meragukan kekuatan orang tua itu. Namun saat ini, Morgan telah melihat kekuatan orang tua itu dan dia mengikuti petunjuk orang tua itu, jadi tentu saja Morgan tidak berniat untuk pergi. Ketika Jansen mendengar kata-kata Morgan, dia bertanya kepada Morgan dengan penuh kecemasan, "Tuan Muda Morgan, apa Anda memutuskan untuk berada di sini?" Bab 637 Ulang Tahun Yura. Morgan menjawab tanpa berpikir panjang, "Benar, aku sudah memutuskannya. Ornak ini memang sangat kuat dan uang tidak boleh dihabiskan dengan sia-sia. Aku harus mempelajari trik yang digunakan barusan." Jansen tampak khawatir dan berkata kepada Morgan, "Kalau begitu Tuan Muda Morgan, Anda harus berhati-hati dan memperhatikan kesalahan Anda. Jangan khawatir, aku tidak percaya, aku tidak bisa mengalahkan monyet ini," jawab Morgan kepada Jansen dengan tegas. "Baiklah, Tuan Muda Morgan, jika Anda ingin pergi kapan saja, silahkan hubungi saya." Jansen menatap Morgan dan mengangguk, lalu berbalik dan berjalan keluar halaman. Setelah Jansen pergi, Morgan menatap monyet bernama Prakoso dan berteriak, "Prakoso bodoh, ayo lanjutkan. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkanmu hari ini." Ketika monyet itu mendengar kata-kata Morgan, monyet itu mendekat, dia bisa langsung menghindari pukulan monyet pertama itu. Setelah menghindari pukulan itu, Morgan menunjukkan ekspresi yang sangat angkuh. "Seperti yang aku katakan, kamu tidak akan bisa mengalahkanku jika aku dalam keadaan siap, monyet bodoh." Namun saat Morgan baru saja menyelesaikan kalimatnya, monyet itu sudah berbalik dan menuju Morgan untuk kedua kalinya. Tubuh Morgan terhempas mundur lagi. Sementara Oscar menyipitkan mata ke arah Morgan dan ekspresi wajahnya masih sangat tenang. Tidak terasa, Morgan sudah tinggal di rumah Oscar selama 2 hari, dan Morgan menghabiskan 2 hari itu untuk bertarung dengan monyet bernama Prakoso. Selain tidur di malam hari, Morgan terus mencoba bertarung dengan monyet ini sepanjang waktu. Namun, yang membuat Morgan tak berdaya adalah kecepatan monyet ini jauh di luar jangkauan orang normal.
Jangankan berusaha untuk mengalahkan monyet ini, menyerang balik saja dia kesusahan. Oscar tidak pernah mengatakan sepatah kata pun kepada Morgan dari awal hingga akhir. Dia diam-diam memperhatikan Morgan dan monyet itu berlarian di halaman. Morgan bahkan merasa telah tertipu oleh pria tua itu. Namun, Morgan tidak pernah menyerah. Dia bisa merasakan bahwa Oscar sangat kuat, kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa menghempaskan dirinya hanya dengan lambaian tangan hingga sejauh itu. Morgan sangat ingin tahu tentang rahasia Oscar, jadi dia bertekad untuk mengalahkan monyet itu apapun yang terjadi. Oleh karena itu, Morgan menghadiri kelas di kampus pada siang hari dan bertarung dengan monyet ini pada malam hari di rumah Oscar setiap dia punya waktu. Seminggu berlalu dengan cepat. Pada awalnya, Morgan terus berusaha untuk mengalahkan monyet itu. Namun, saat dia menjalani lebih banyak pertarungan dengan monyet itu, kecepatan Morgan berangsur-angsur meningkat. Dia bahkan nyaris bisa menyerang monyet itu beberapa kali, dan ini member Morgan kepercayaan diri lebih. Dia merasa, cepat atau lambat, dia akan bisa mengalahkan monyet itu. Yang lebih penting, Morgan merasa bahwa dalam proses melawan monyet itu, tubuhnya juga mendapatkan pelatihan tingkat tertentu. Hanya dengan berlari setiap malam, dia bisa merasakan bahwa kecepatannya telah meningkat pesat. Ini seharusnya bukan hal yang buruk bagi Morgan. Di dalam kelas, Ryan dan Resian menatap Morgan dengan ekspresi bingung. Morgan bertanya pada Ryan dan Resian dengan ekspresi tak berdaya, "Kenapa kalian berdua menatapku seperti itu?" Ryan bertanya pada Morgan dengan lembut, "Morgan, apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini?" "Aku tidak melakukan apa-apa pun," Morgan menjawab dengan lemah. Dia selalu bertarung dengan penuh semangat di malam hari, oleh karena itu Morgan selalu tampak lesu di kelas. Ryan bertanya pada Morgan dengan penuh perhatian, "Kamu bilang tidak melakukan apapun, tetapi kenapa kamu pergi dengan terburu-buru begitu kelas selesai? Kamu juga terlihat lesu setiap hari dan ada beberapa memar di tubuhmu. Apa ada yang salah denganmu?" Morgan menjawab dengan lemah, "Tidak ada yang salah denganku, hanya saja aku sering bertarung dengan orang lain akhir-akhir ini." Sering bertarung dengan orang lain. Setelah mendengar apa yang dikatakan Morgan, Ryan dan Resian tampak lebih bingung dan bertanya pada Morgan dengan khawatir, "Dengan siapa kamu bertarung?" Morgan ragu-ragu sejenak dan menjawab dengan ringan, "Apa kalian berdua percaya padaku jika aku mengatakan bahwa aku berkelahi dengan monyet setiap hari?" Ryan menatap wajah Morgan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, setelah melihat ekspresi Morgan, dia berkata dengan sedikit kesal sampai mengerucutkan bibirnya, "Jika kamu tidak ingin memberitahu kami berdua, kamu tidak perlu memberitahu kami. Kamu mengatakan bahwa kamu berkelahi dengan monyet setiap hari. Kami berdua bukan orang bodoh siapa yang akan melawan monyet, bahkan jika orang itu tidak ada kerjaan." Morgan tersenyum tak berdaya ketika mendengar apa yang dikatakan Ryan. Terkadang Morgan juga merasa bahwa apa yang dilakukannya beberapa hari ini benar-benar bodoh. Dia membawang waktunya hanya untuk bertarung dengan seekor monyet setiap hari. Namun, tiba-tiba, teriakan yang mengejutkan terdengar dari luar kelas. Morgan langsung melihat keluar jendela dan melihat ada Yura di luar sana. Pantas saja teman-temannya begitu heboh, lagi pula sangat jarang bisa melihat seorang dewi seperti Yura di depan kelas mereka saat ini. Yura berjalan ke pintu kelas dan berkata dengan pelan kepada Morgan dengan wajah yang cukup merah, "Morgan, apa kamu punya waktu? Apa kamu bisa keluar sebentar dan berbicara denganku?" Setelah mendengar kata-kata Yura, para mahasiswa di kelas bersorak lagi. Lagi pula, setelah pesta penyambutan mahasiswa baru terakhir kali, beberapa orang telah membahas bahwa Yura telah berpacaran dengan Morgan. Saat ini, Yura berinisiatif untuk menemui Morgan. Ini sama saja mengkonfirmasi dugaan orang-orang ini. Morgan ragu-ragu sejenak, lalu berjalan keluar kelas dan mengikuti Yura dengan lembut. "Ada apa, Yura?" Yura menatap Morgan dengan wajah cantiknya yang tersipu malu. Morgan, malam ini adalah hari ulang tahunku. Aku akan mengadakan pesta ulang tahun. Apa kamu bisa datang? Kamu berulang tahun malam ini." Morgan terkejut ketika mendengar kata-kata Yura. "Ya, hari ini,
adalah hari ulang tahunku. Yura mengangguk pelan, lalu menatap Morgan dan bertanya, apa kamu punya urusan lain malam ini? Ketika Yura melihat Morgan tidak menjawab, dia menjadi cemas. Morgan awalnya ingin bertemu Prakoso untuk berlatih malam ini, tetapi dia merasa dia harus libur sejenak mengingat Yura akan merayakan ulang tahunnya. Selain itu, hubungannya dengan Yura juga tidak buruk, jadi setelah ragu-ragu sejenak, dia mengangguk dengan ringan dan berkata, baiklah, aku akan pergi ke pesta ulang tahunmu malam ini. Ketika Yura mendengar janji Morgan, dia berteriak dengan sangat gembira, benarkah?